Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sekarang kamu ikuti aku ke toko, buat catatan menerima setoran, dan kemudian kamu bisa pindah ke biji tambang dan mengumpulkan eliksir. Setelah Tan Yun selesai berbicara, lebih dari 2.000 orang menganggukkan kepala mereka dan terbang ke Tiange kota Sisu, jauh di dalam kantor pusat toko alun-alun kota. Di aula di lantai pertama, Wang Yuan memandang Zhang Yihan dan berkata dengan bingung, "Manajer Zhang, Tan Yun tidak membayar sewa batu abadi kemarin. Bagaimana dia bisa mendapatkan 1,5 juta batu-batu kelas rendah hari ini? Mungkinkah bocah itu sengaja tidak mau membayar sewa atas nama Jenderal Xuan Yuan kemarin?" Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, "Wang Yun, orang tua tidak akan berpaling. Tan Yun bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu abadi?" Wang Yuan bingung. Namun, kata-kata Zhang Yihan selanjutnya mengejutkan Wang Yuan dan punggungnya terasa dingin. Tapi Zhang Yihan berkata dengan lemah, "Tadi malam, tuan muda kedua dan tuan muda ketiga dari rumah Xiaohu pergi ke Tiange kota Sisu dan ingin membunuh Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun membunuh mereka semua. Batu abadi itu pasti diperoleh Tan Yun dari kedua bersaudara itu." Mendengar pidato tersebut, Wang Yuan tampak kaget dan berkata, "Apa? Xia Haosuo dan Xia Houchan sudah mati? Manajer Zhang, Xia Houxiao ini adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi saudara keduanya Xia Houchan di tingkat ke-9 menghukum abadi dan dibunuh oleh Tan Yun." Di mata keruh Zhang Yihan, ada warna mengejutkan yang sulit disembunyikan. "Iya. Tapi faktanya dia dibunuh oleh Tan Yun. Lihat, sebentar lagi, kota luar tidak akan damai. Tan Yun bukan orang yang mudah diganggu." Setengah jam kemudian, kota Sisu Tiange. Setelah lebih dari 2.000 orang memasuki lantai pertama, mereka bingung. Karena di lobi lantai 1, rak-raknya tertata rapi, tapi tidak ada apa-apa di atas masing-masing rak. "Bos Tan, kenapa kamu tidak punya barang saat membuka toko?" seseorang bertanya-tanya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Barang tidak terburu-buru. Semua barang yang dijual di toko ini akan menjadi produk yang bagus. Setelah waktu yang lama, barang akan dijual satu demi satu." Pada saat berikutnya, Chu Xiao membuat pendaftaran sesuai dengan kartu identitas yang diberikan oleh semua orang, dan kemudian membayar deposit kepada semua orang. Lebih dari 2.000 orang menerima deposit 1,5 juta, dan batu abadi yang lebih rendah. Kemarin, barang rampasan Tan Yun adalah 1,3 juta batu abadi kelas bawah dan 3.200 batu abadi kelas menengah. 3.200 batu abadi kelas menengah, setara dengan 320.000 batu abadi kelas bawah. Sekarang, setelah Tan Yun membayar deposit, dia masih memiliki 1.200 keping batu abadi kelas menengah yang tersisa. Lebih dari 2.000 orang dengan penuh semangat menerima titipan itu dan pergi bersama mereka ke lembah, dan dataran untuk mencari mineral dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum mereka pergi, Tan Yun menyuruh mereka untuk mencari 32 jenis mineral terlebih dahulu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega. Selama biji ditemukan, dia dapat mengekstraksi bahan pemurnian di dalam biji dan memperbaiki tungku pil terlebih dahulu. Kemudian perbaiki pil. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berharap dia berpikir, sudah waktunya untuk berlatih. Hanya dengan berlatih sesegera mungkin, roh 11 pedang ilahi Hong Meng bisa bangun. Begitu Jin Ni bangun, bahkan jika aku tingkat pertama ranah menghukum abadi, aku bisa menghancurkan yang kuat tingkat 12 ranah menghukum abadi. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Chu Xiao dan berkata, "Kamu yang menjaga toko. Hubungi aku lagi jika kamu memiliki sesuatu." Setelah nasihat itu, Tan Yun membaca,
Aula peri ruang waktu master terbaik di telinganya terbang di udara dan berubah menjadi telapak tangan. Tan Yun menyeret aula abadi dengan tangan kanannya ke pavilion VIP di lantai 6 toko, lalu memasuki lantai pertama aula abadi dan duduk bersila, dan mulai melahap ki abadi surga dan bumi dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, gas abadi langit dan bumi yang kuat di atas toko menjadi pusaran gas abadi setinggi 1000 kaki dan bergegas menuju alis Tan Yun. Setelah memasuki kolam roh Tan Yun, ki abadi diubah menjadi kekuatan abadi emas. Kemudian, Tan Yun memanipulasi 11 pedang surgawi Hong Meng yang tergantung di kedalaman pikirannya untuk membuat mereka terbang keluar dari pikirannya dan memasuki kolam roh. Saat ini, kekuatan abadi di kolam roh dengan panik ditelan oleh 11 pedang ilahi Hong Meng. Tan Yun menilai bahwa dalam 100 tahun paling banyak, roh dari 11 pedang ilahi Hong Meng akan bangun. 100 tahun di aula abadi ruang waktu, yaitu, setengah tahun di luar. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tahap pertama ranah menghukum abadi, tubuh Hong Meng banyak juga telah maju dari tahap ke-10 tubuh api Hong Meng ke tahap awal tahap ke-11 Hong Meng. Pada saat ini, Tan Yun tidak langsung berlatih karena terlalu lama berlatih tubuh Hong Meng. Dia memutuskan untuk berlatih lagi setelah menjalankan toko. Keesokan harinya, pada siang hari, bosnya tidak baik, orang-orang dari pavilion peri Zubao mencari masalah. Tan Yun, duduk bersila di lantai pertama aula peri ruang waktu, tiba-tiba bangkit setelah mendengar suara Chu Xiao. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, jadi dia terbang keluar dari aula peri ruang waktu, dan setelah mengumpulkan aula peri ke telinganya, dia mengubahnya menjadi bayangan sisa, berkedip turun dari lantai 6 ke lantai pertama. Ketika Tan Yun muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat 50 orang makhluk abadi menatapnya sambil tersenyum. Pupil mata Tan Yun sedikit menyempit. Sekilas, dia melihat bahwa di antara 50 orang, 36 orang di tingkat 9 dan 14 orang di tingkat 10 ranah menghukum abadi. Salah satu pria pertama berjubah hijau memeluk Tan Yun dan berkata, "Bos Tan, Sun Chen, tuan kami, silakan datang ke rumah Miao." Tan Yun menatap Sun Chen diam-diam, dan menangkap niat membunuh dari kilatan di matanya. Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata, "Siapa nama tuanmu? Apakah saya mengenalnya?" Sun Chen membungkuk sedikit dan berkata, "Bos Tan, tuan kita, Miao Jincheng, adalah tuan dari keluarga Miao dan tuan dari Zubao Xiange. Ketika tuan kami mengirim seseorang untuk meminta Anda untuk menyewakan toko Anda, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dengan Bos Tan. Tuan kami merasa bahwa lebih baik untuk menyelesaikan musuh daripada mengikatnya. Oleh karena itu, dia meminta kami untuk datang dan mengundang Anda ke tempat tinggal." Setelah mendengarkannya, Tan Yun tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah tuanmu, dia ingin meminta maaf kepada saya. Aku sedang memikirkan hal-hal indah ketika aku mati. Sun Chen mencibir di dalam hatinya, tetapi tersenyum di wajahnya, "Tolong, Bos Tan." Oke, Tan Yun tampak terus terang. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Oh, maaf, saya tiba-tiba berpikir bahwa sekarang saya akan pergi ke sebuah lembah di luar kota untuk melihat apakah obat peri di sana adalah yang dicari saya." "Yah, kamu kembali ke rumah Miao dulu. Aku akan pergi ke lembah dan pergi ke rumah Miao segera setelah mengkonfirmasi obat ajaib." Mendengar ini, Sun Chen mencibir dalam hatinya, "Saya belum menemukan tempat untuk menyerangnya, sekarang saya memiliki peluang besar. Kalau begitu bunuh dia di lembah tanpa ada yang mengetahuinya." Pada titik ini, Sun Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bos Tan, jika Anda tidak dapat diundang, yang lebih mudah tidak dapat kembali ke rumah. Bagaimana menurutmu? Aku akan menemanimu ke lembah, lalu pergi ke rumah Miao bersama-sama. Dan aku punya perahu abadi kelas atas di sini. Ia terbang sangat cepat. Senang membawamu ke sana. Ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah." Mendengar pidato tersebut, Tan Yun sangat bersemangat dan berkata, "Bagus sekali. Terima kasih banyak. Bos, kamu tidak bisa pergi." Chu Xiao buru-buru berkhotbah kepada Tan Yun. Tan Yun berkata pelan, "Meskipun 50 orang ini sulit untuk dihadapi, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka semua. Bos, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati.
Chu Xiao berkata dengan transmisi suara yang tenang. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lagi pula, karena mereka di sini, mereka tidak bisa kembali hidup-hidup. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia dan 50 orang berjalan keluar dari toko. Setelah menawarkan perahu abadi kelas atas, Sun Chen tersenyum pada Tan Yun dan berkata, "Tolong, Bos Tan. Terima kasih banyak. Memiliki perahu peri kelas atas menyelamatkan saya banyak waktu." Tan Yun naik perahu peri sambil tersenyum. Kemudian Sun Chen mengendarai perahu peri dan terbang keluar dari alun-alun kota bersama Tan Yun dan yang lainnya. Dalam 1,5 hari berikutnya, perahu peri menggunakan area tempat para orang abadi tinggal di luar kota. Kemudian Tan Yun secara acak menunjukkan jalan, dan Sun Chen mengemudikan perahu peri itu ke arah barat. Dalam pandangan Tan Yun, arti terbang ke barat adalah mengirim mereka ke barat. Perahu roh melintasi hutan dan ngarai. Pada awalnya, Tan Yun juga dapat menemukan beberapa orang abadi mengumpulkan ramuan dan berburu. Ketika perahu roh terbang 8 juta mil ke barat, orang-orang abadi berangsur-angsur menghilang. Sudut mulut Sun Chen menguraikan arti konspirasi. Menurutnya, tidak ada seorang pun di sini adalah waktu terbaik untuk membunuh Tan Yun. "Bos Tan, seberapa jauh dari lembah yang Anda cari?" Suara Sun Chen menjadi lebih dingin. Tan Yun membelakangi Sun Chen, melihat ke bawah ke lembah peri di bawah dan mengatakan sesuatu yang membingungkan 50 orang. "Sun Chen, Sun Sangxian, apakah menurutmu lembah peri di bawah ini indah?" "Yah, itu tidak buruk." Sun Chen bingung, mengapa Bos Tan menanyakan pertanyaan ini. "Kamu menyukainya?" Tan Yun perlahan melihat ke belakang dan tersenyum dengan mulut gigi putih. "Karena kamu menyukainya, kamu bisa memberikan hidupmu padaku dan tinggal di sini." Langkah ilahi Hongmeng. Wosh, wosh. Tan Yun pertama-tama bertindak untuk menjadi kuat, dan dia segera menunjukkan langkah suci Hongmeng, dan tiba-tiba melewati Sun Chen, dan saat berkedip di perahu abadi, tiba-tiba meninju orang tingkat ke-9 ranah menghukum abadi. Bang bang. Dalam suara pahat tumpul, kepala 9 orang yang tidak siap di tingkat 9 mereka meledak. Dalam percikan darah, 9 tubuh tanpa kepala jatuh di perahu abadi. "Sialan, dia menembus. Bunuh aku." Sun Chen meraung marah. Dia segera menangkap jejak Tan Yun, dan kekuatan menghukum abadi menyembur di tubuhnya, seolah mengabaikan jarak waktu dan memotong leher Tan Yun dengan cahaya pedang. Suara mendesing. Engah. Kecepatan yang sangat cepat. Hati Tan Yun tenggelam dan terbang terbalik. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dipotong oleh pedang, dia terluka dengan luka di lehernya, dan darah mengalir ke bawah. Melarikan diri menuju kelompok lembah di bawah. Ketika dia menembak jatuh di udara, pikir Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng di benaknya meledak dari tengah alisnya. Tan Yun mengepalkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya dan melakukan formula pedang pembunuh Hongmeng. Tiba-tiba, napas menghukum tingkat ke-7 pecah di tubuhnya. Formasi pedang Hongmeng Tu. Pada saat yang sama, dia memanipulasi 11 pedang ilahi Hongmeng, seperti Jin dan Qin Ying, yang menelan kekuatan abadi di kolam roh. Mereka meledak dari tengah alisnya dan bergegas ke segala arah. Dalam sekejap mata, 11 pedang ilahi Hongmeng tersebar di sebuah cincin dari atas kelompok lembah, dengan diameter 600 sen. Tan Yun muncul di tengah-tengah. Pada saat ini, di perahu peri, Sun Chen menatap Tan Yun, mengubah fitur wajahnya dan berteriak, "Dasar bajingan, kamu berani membunuh bahkan orang-orang di paviliun peri harta karun. Hari ini aku membiarkanmu mati tanpa penguburan. Tempat. Ikuti aku." Sebelum kata-kata itu terucap, Sun Chen memimpin 40 orang kuat yang tersisa dari keluarga Miao turun dari perahu abadi ke vertikal Tan Yun yang mengesankan. Pada saat ini, Sun Chen dan 41 orang lainnya tahu bahwa Tan Yun sudah menduga bahwa dia ingin membunuhnya, dan alasan mengapa dia menipu dirinya sendiri dan orang lain di sini adalah untuk membunuh dirinya sendiri dan orang lain. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun lebih kuat, dia tetap tingkat pertama menghukum abadi. Ada 50 orang di sisinya. Bahkan jika Tan Yun menyerang dan membunuh 9 orang barusan, di antara 41 orang yang selamat, 27 orang tingkat ke-9, dan 14 orang tingkat 10 menghukum abadi.
Jika Anda memiliki begitu banyak orang kuat di pihak Anda sehingga Anda bahkan tidak dapat membunuh Tan Yun, lebih baik bunuh diri. Cepat atau lambat, ketika 41 orang hanya berjarak 30.000 kaki dari Tan Yun, tiba-tiba, kekosongan dalam 300 abadi seperti riak air, tetapi 11 pedang ilahi Hongmeng meledakkan tirai cahaya besar Hongmeng, membentuk susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Melihat ke bawah dari langit, saya terkejut menemukan bahwa ada Hongmeng Void besar di kehampaan, menyelimuti Tan Yun dan 41 orang. Saat ini, salah satu dari 41 orang dalam susunan pedang tercengang, tetapi mereka menemukan bahwa kekosongan Hongmeng dalam susunan dalam radius 300 abadi melonjak 11 kali, menjadi radius 3.300 abadi. Setelah Sun Chen tenang, dia mengendus dan berkata, "Nak, apakah menurutmu menyiapkan susunan pedang sial adalah lawan kita? Ini benar-benar fantastis. Bunuh aku." Sun Chen melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba, 40 orang di belakangnya menunjukkan kekuatan mereka untuk menghukum makhluk abadi satu demi satu. Beberapa memegang pedang abadi, beberapa memegang pedang peri dan senjata peri, dan mengambil lusinan pedang kosong dan bayangan pedang untuk membunuh Tan Yun. Ledakan. Dalam runtuhnya kekosongan, 6 orang yang menggunakan senjata abadi dan senjata panjang menunjukkan keterampilan unik mereka. Dalam sekejap, bayang-bayang senjata raksasa sepanjang ribuan kaki menelan Tan Yun dari kehampaan pada sudut yang aneh. Sun Chen berdiri di udara dengan seringai di wajahnya. Dia sangat yakin bahwa Tan Yun akan dihancurkan di bawah serangan 40 orang. Menghadapi serangan luar biasa dari segala arah, Tan Yun, yang berdiri di udara, mengungkapkan warna ganas di mata bintangnya. Gelombang ruang. Setelah suara keras Tan Yun, tiba-tiba, gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang seperti gelombang menjulang transparan yang keluar dari udara kosong Hongmeng, menelan 41 orang Tan Yun dan Sun Chen dalam sekejap. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Sun Chen, yang terkuat, tercengang. Hal yang sama berlaku untuk 40 orang yang dibunuh oleh Tan Yun, terutama 27 tingkat ke-9. Mereka ketakutan. Mereka merasa kecepatan terbang mereka tiba-tiba berkurang 3 kali lipat. Langkah Dewa Hongmeng. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun dengan cepat melewati gelombang ruang, dengan cepat menghindari pedang, pisau, dan bayangan senjata yang kuat, dan membunuh makhluk abadi yang menghukum tingkat ke-9. Dalam gelombang ruang, Tan Yun tidak hanya tidak merasakan perlawanan, tetapi juga menunjukkan kecepatan langkah Dewa Hongmeng, yang berada di luar jangkauan tingkat ke-9 ranah menghukum abadi. Melihat Tan Yun, yang seperti hantu bola-balik dengan pedang, 27 orang berteriak ngeri, "Tolong! Tolong! Dia sangat cepat sehingga kita tidak bisa mengelak." Mendengarkan teriakan minta tolong dari 27 orang, kekuatan Sun Chen untuk menghukum makhluk abadi melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kaget, dia melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang dan pergi menyelamatkan dengan pedang. "Nama keluargaku adalah Sun. Aku akan menyelamatkan kalian." Sementara berbicara, Tan Yun mengambil aliran darah dengan pedangnya. Seorang abadi tingkat ke-9 dipenggal oleh pedang Tan Yun. Tubuh abadi dibagi menjadi 2 dan mati dengan menyedihkan. Kedua bagian tubuh jatuh ke dalam kehampaan.